warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumarni dari SLB PGRI Cisaat. Di sini saya akan berbagi praktik baik tentang komunitas belajar yang kami bentuk di sekolah. Berikut videonya. Judul yang akan saya ambil dalam praktik baik ini yaitu mengembangkan minat dan bakat peserta didik berkebutuhan khusus melalui komunitas belajar Motekar di ULD 2 SLB PGRI Cisaat Kabupaten Sukabumi. Menjadi guru pendidikan luar biasa, memberikan suatu tantangan tersendiri bagi saya dan juga teman-teman di sini. Mengingat karakteristik dari peserta didik berkebutuhan khusus yang sangat beragam, juga kemampuan dan keterbatasan yang mereka miliki, menyebabkan kami di sini berinisiatif untuk membuat suatu komunitas belajar yang dapat menampung dan mengakomodir apa yang mereka miliki. Dengan segala keunikan yang dimiliki oleh anak-anak berkebutuhan khusus tersebut, maka kami di sini tidak dapat sendiri dalam menjalankan suatu program pembelajaran. Hal ini karena dalam pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus memerlukan dukungan dari segala berbagai macam pihak, baik itu kepala sekolah, guru maupun orang tua. Nah, dari kasus tersebutlah kami di sini berinisiatif untuk membuat suatu komunitas belajar yang kami namai dengan komunitas belajar Motekar. Motekar sendiri berasal dari bahasa Sunda yang artinya mau untuk belajar, sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia artinya usaha untuk menambah pengetahuan atau untuk meningkatkan kehidupan yang lebih bermakna. Oleh karena itu, kata Motekar tersebut kami ambil sebagai nama komunitas belajar kami agar dari hambatan atau apapun yang kami miliki dapat menjadi sebuah karya, karena nama Motekar tersebut merupakan akronim dari modal tekad menjadi karya. Pada pelaksanaannya, Kombal Motekar ini tidak hanya melibatkan internal sekolah saja, baik itu kepala sekolah, guru maupun orang tua siswa, tapi juga pihak eksternal yaitu komunitas-komunitas yang mana nanti akan berkolaborasi dan bekerja sama dalam meningkatkan kemampuan peserta didik untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu kemandirian bagi mereka. Tahap awal yang kami lakukan dalam mendukung program komunitas belajar kami itu yang pertama dengan memberikan atau menyampaikan usulan-usulan kami di rapat bulanan yang dilakukan di sekolah, di mana rapat tersebut kami ingin meminta saran atau masukan dari pihak guru yang lain maupun dari kepala sekolah untuk rencana kerja yang akan dilaksanakan. Selain itu juga kami meminta izin atau arahan bagaimana sebaiknya pelaksanaan kegiatan ini kami laksanakan. Setelah itu yang kedua, kami kemudian membuat tim kecil yang mana tim tersebut merencanakan program apa saja dan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan serta penjadwalan maupun anggaran biaya yang dibutuhkan. Nah, setelah pembentukan tim kecil dan membuat rencana kegiatan, kemudian kami mensosialisasikan kegiatan tersebut kepada orang tua dalam merapat. Tujuannya agar kami mendapat dukungan dari orang tua untuk dapat bekerja sama dalam membimbing peserta didik baik nanti saat di rumah maupun saat ada kegiatan-kegiatan lainnya di sekolah. Selain itu, dalam rapat dengan orang tua juga kami menerima masukan ataupun hal-hal apa saja yang kiranya dapat menjadi tambahan maupun rekomendasi untuk perbaikan ataupun untuk perencanaan bagi pembelajaran yang akan dilaksanakan bagi anak-anak didik kami. Adapun tahap kedua yang kami laksanakan yaitu tahap pelaksanaan, dimulai dengan identifikasi dan asesmen bagi peserta didik, yang mana identifikasi dan asesmen ini dinilai penting karena dapat mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik, hambatan yang mereka miliki, dan minat dan bakat apa saja yang mereka senangi. Dalam pelaksanaannya kami melibatkan guru, kemudian psikolog dan juga orang tua. Guru di sini untuk mengetahui apa saja kira-kiranya yang mereka miliki hambatan ataupun kemampuan untuk diarahkan kepada hal yang sesuai dengan program komunitas belajar kami. Untuk psikolog sebagai rekomendasi juga ke arah mana
minat mereka lebih dominan. Sedangkan dengan orang tua di sana kami berdialog atau berdiskusi tentang sejauh mana kemampuan anak, bagaimana kesukaan anak di rumah, maupun apa sih kendala-kendala yang dihadapi orang tua dalam menghadapi anak-anak di rumah. Nah, pada komunitas belajar ini kami lebih menekankan pada 2 program, yaitu kemandirian dan keterampilan. Untuk kemandirian, kami berfokus kepada peserta didik yang masih kecil maupun yang memiliki hambatan intelektual sedang dan berat, di mana mereka belum bisa melakukan aktivitas-aktivitas mandiri seperti ke toilet sendiri ataupun misalnya makan sendiri seperti itu. Sedangkan untuk program keterampilan diperuntukkan untuk peserta didik yang dinyatakan telah lulus dari hal kemandirian, di mana mereka sudah dapat melakukan hal-hal atau activity daily living sendiri, sehingga mereka diarahkan dalam mengisi waktu luang ataupun untuk diarahkan nanti di mana mereka sudah lulus dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti bercocok tanam ataupun memasak dan lainnya. Program kemandirian bagi peserta didik terdiri dari pembiasan ibadah, aktiviti daily living, dan bakat kesenian. Untuk kegiatan pembiasan ibadah yang kami laksanakan pada komunitas belajar ini, yaitu yang pertama itu kegiatan literasi dengan membaca dan menghafalkan surat-surat pendek pada setiap hari, di mana di sana peserta didik menyetorkan hafalan-hafalan yang sudah mereka hafal setiap hari, dan alhamdulillah setiap harinya itu ada kemajuan atau penambahan hafalan yang mereka miliki. Yang kedua, praktek ibadah. Praktek ibadah di sini meliputi dari praktek wudhu dan praktek sholat duha. Untuk kegiatan activity daily living atau ADL, di sini kami berfokus pada program yang pertama toilet training, yang kedua pembiasaan makan sesuai dengan aturan, di mana peserta didik dibiasakan untuk makan menggunakan tangan kanan. Nah, sedangkan untuk kegiatan keterampilan di sini kami berfokus pada 3 aspek. Yang pertama tata boga, yang kedua handcraft, dan yang ketiga adalah pertanian. Hal ini kami rasa cocok melihat dari peserta didik yang ada di ULD 2 ini, kemudian juga lingkungan sekolah yang sangat mendukung untuk pelaksanaan keterampilan tersebut. Untuk keterampilan tata boga di sini ada beberapa jenis keterampilan yang kami laksanakan. Yang pertama seperti membuat bulu-gulung, kemudian membuat kue kering, membuat telur asin, dan kemudian membuat keripik pisang. Untuk handcraft di sini kami berfokus pada membatik dengan teknik ekoprint, yang mana kegiatan ini pernah menjadi juara juga di tingkat nasional pada peserta didik kami pada tahun 2021 dalam ajang AKPDBK. Kemudian merangkai bunga, kemudian membuat buket, di sini buket snack maupun buket bunga. Dan komunitas belajar kami, alhamdulillah banyak sekali hal-hal positif yang telah kami dapat, yaitu tentang kemandirian bagi peserta didik yang semakin meningkat. Juga ada karya-karya berupa keterampilan yang dihasilkan oleh peserta didik. Selain juga ada beberapa peserta didik yang menjuarai perlombaan dari hasil pembelajaran komunitas belajar tersebut. Juga hasil dari kerajinan tersebut dapat dimanfaatkan pada kehidupan sehari-hari. Setelah pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, kami sering melaksanakan evaluasi atau refleksi dari apa yang telah dilaksanakan. Tujuannya itu untuk mengetahui sejauh mana kegiatan tersebut dapat berjalan dan hambatan-hambatan apa saja yang kiranya harus ditangani dan menjadi kekurangan dari program tersebut. Hal ini kami sampaikan setiap kali dalam acara rapat bulanan di sekolah induk maupun rapat tim pengembang komunitas belajar kami. Juga kami menerima saran dan masukan dari orang tua terkait program. Dalam hal ini kami pun sadar masih dalam proses pembelajaran, sehingga produk-produk yang kami hasilkan belum bisa menyentuh ke pasar atau ke yang jangkauannya lebih luas. Demikian pemaparan di praktik baik yang telah kami lakukan di ULD 2 SLB PGRI Cisaat Kabupaten Sukabumi. Mudah-mudahan dapat memberikan pengalaman baik bagi kawan-kawan semua. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan perbaikan kami di lain waktu, dan juga kami harapkan masukan dan saran dari teman-teman semua untuk perbaikan dan kemajuan kami
di kemudian hari. Tiada gading yang tak retak, begitu pula lah dengan keadaan kami saat ini. Mudah-mudahan semakin hari kami akan terus belajar untuk menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.